ilmu mungkin ya, atau paling tidak kita nanti bisa berdiskusi ya, kita bisa berbincang-bincang dengan topik yang pertama ya, yaitu pentingnya menulis artikel ilmiah. Itu sesi pertama. Sesi kedua akan kita lanjutkan dengan bagaimana kiat-kiat untuk menulis karya ilmiah yang efektif. Maksudnya efektif itu bisa diterima oleh editor jurnal yang artinya bisa publish tulisan kita bisa bercokol di sebuah jurnal. Kemudian yang ketiga, ini jurnal nasional ya, karena kami targetnya mungkin jurnal nasional. Tapi ketika Bapak Ibu nanti ingin berminat lebih lanjut dalam hal publikasi, mari kita diskusikan atau mari kita pahami bagaimana kiat-kiat menulis artikel ilmiah yang bisa dipublikasikan di jurnal internasional. Target kita yang paling maksimal yaitu jurnal internasional. Jurnal internasional pun bermacam-macam. Ada yang bereputasi, ada yang beda. Istilahnya kalau kita bicara KW gitu ya Pak ya, ada yang KW 1, KW 2, KW 3, KW 4. Ini semua ada konsekuensinya. KW 1 yang paling bagus, namanya T1, waktu 1. Apa konsekuensinya kalau kita masuk ke KW 1 atau T1? Dapat insentif 30 juta Bapak Ibu. Itu kalau di UNESA ya, kita bicara UNESA. Tadi tahu kalau lembaga SMA mungkin tidak, mungkin saya tahu. Tapi bahwa publikasi di jurnal ilmiah itu sangat penting. Sangat penting bagi kita yang sudah istilahnya kita sudah. Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti bisa ini ya, on cam sebentar ya Bapak Ibu, supaya kita bisa saya foto sebentar untuk pembukaan. Bapak Ibu bisa on cam. Ya, terima kasih Bu Ira. Kita menunggu para narasumber ya Bapak Ibu, beliau masih ada kesibukan sehingga kita menunggu kehadiran beliau dan menunggu Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu, apakah suara saya bisa didengar? Bisa. Bisa Bu. Oke. Terima kasih. Bisa Bu Er. Terima kasih Bapak. Pada pagi ini alhamdulillah ada dihadiri narasumber, ada Bapak Dr. Nurida Canda Sakti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Nurida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu untuk sesi daring pada hari ini. Kita akan melaksanakan kelanjutan ya Bapak Ibu, karena harapan dari Bapak Bupati dan Bapak Direktur Pasca Sarjana itu kita harus menyelesaikan kegiatan kita, karena kami sudah berjanji kami ada kegiatan offline dan online bisa asinkronus ya Bapak Ibu. Jadi kemarin Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas-tugas itu, alhamdulillah itu termasuk kegiatan asinkronus ya Bapak Ibu ya. Nanti kami kirimkan yang sudah mengumpulkan tugas-tugasnya ya Bapak Ibu.
agar bisa dicermati kembali. Mungkin ada yang belum mengirim, nanti bisa mengirim. Bapak Ibu, untuk hari ini kami melanjutkan untuk kalau hari pertama waktu offline kemarin, Bapak Ibu alhamdulillah sudah bisa menghasilkan ini ya, topik ya Bapak Ibu ya, topik-topiknya. Bagaimana Bapak Ibu? Ternyata tidak sulit ya Bapak Ibu ya, memunculkan topik itu mudah kan? Ya, tidak ada yang sulit ya Bapak Ibu ya. Memunculkan topik untuk dijadikan bahan artikel. Jadi sebetulnya banyak sekali Bapak Ibu ya. Banyak sekali yang bisa Bapak Ibu tulis sebetulnya. Karena Bapak Ibu itu sudah mengajar bertahun-tahun ya, dan pasti saya yakin Bapak Ibu itu punya metode yang berbeda mungkin dengan pengajar-pengajar yang lain, yang unik, yang bisa ditulis sehingga menginspirasi bagi kami dan juga menginspirasi bagi orang lain gitu Bapak Ibu. Silakan itu ditulis Bapak Ibu, itu pasti luar biasa. Nah, kemarin kita sudah berlatih ketika offline, kemudian kita lanjutkan dengan membuat apa kemarin LK2 itu ya, LK2-nya adalah menuliskan dalam bentuk latar belakang masalah sampai memunculkan rumusan masalah. Jadi kalau yang awal dulu kita awali dengan menulis problematik, ya problematik itu hal-hal apa yang kita bisa identifikasi, lalu kita bisa memunculkan sebuah topik atau menjadi sebuah judul ya Bapak Ibu. Nah sehingga itulah tema-tema menarik. Ya. Kalau kemudian kemarin ada Bapak Ibu yang menginfokan, Bu saya berubah judulnya, tidak apa-apa, karena memang Bapak Ibu menuliskan sebuah topik itu bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah, kadang kita ingin memperhalus bahasanya, kadang ingin, oh ini lebih sesuai begini, itu memang selalu Bapak Ibu. Bahkan saya, Pak Nurida dan kawan-kawan itu kalau menulis topik atau judul itu bisa 10 kali kalau berubah itu ya. Jadi itu enggak masalah. Untuk kemarin kan baru 1 kali ya berubah, mau disesuaikan terus itu enggak apa-apa. Kalaupun nanti di akhir tulisan Bapak Ibu lalu memunculkan judul yang lebih bagus lagi, monggo itu boleh saja. Itu sah-sah saja dalam penulisan artikel Bapak Ibu. Ya, baru nanti kita kirim, lalu kita mungkin ada reviewer yang memberikan masukan, itu malah lebih bagus lagi nantinya. Ya. Karena itu untuk pagi ini Bapak Ibu saya akan dibantu oleh Pak Nurida untuk melanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi kemarin topik sudah, problematik sudah, kemudian menulis latar belakang atau pendahuluan itu sudah Bapak Ibu selesaikan. Alhamdulillah semua bisa menyelesaikan dengan baik itu Pak Nurida. Nah, kemudian hari ini kita lanjutkan ya Bapak Ibu supaya tulisan Bapak Ibu nanti selesai sampai akhir gitu ya. Nah, itu jadi nggak perlu panjang Bapak Ibu. Kalau tadi saya mengirim contoh-contoh itu kan 7 halaman, itu sudah bisa masuk publikasi loh Bapak Ibu ya. 7 halaman saja, jangan membayangkan menulis skripsi yang 100 halaman Bapak Ibu. Pasti itu membuat kita grogi, malas menulis gitu ya. Tapi coba tadi saya kirimi contoh-contoh itu rata-rata hanya 7 halaman, paling banyak jurnal itu 15 halaman kan begitu ya Pak Nurida ya, nggak harus banyak, karena itu tulisan-tulisan pokok yang kita buat untuk artikel Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya yakin Bapak Ibu itu sudah luar biasa, mengajar sudah bertahun-tahun, eman-eman data-data yang ada yang Bapak Ibu miliki itu kalau dibiarkan saja itu ya. Contoh data tentang hasil nilai-nilai siswa, hasil belajar siswa, mungkin Bapak Ibu punya modul, ada dilihat perkembangannya, mungkin Bapak Ibu mau membandingkan antara siswa sebelumnya dengan yang sekarang, wah itu banyak sekali Bapak Ibu ya, pasti akan menjadi karya yang luar biasa. Nah, baik supaya tidak berpanjang lebar, karena tadi saya hanya berjanji mungkin maksimal 1 jam ya Pak Nurida ya kita. Karena saya tahu Bapak Ibu pasti punya kesibukan semua, ini saya ganggu waktunya untuk ikut sekedar supaya kita merefresh ya, untuk bisa menambah wawasan tentang bagaimana sih menulis itu. Nah itu kan mudah sekali. Monggo Pak Nurida
Hari ini Pak Noda menyampaikan apa? Metode penelitian ya Selamat Pak ya? pagi Sugeng Enjang Bapak Wah, Ibu. Selamat Selamat pagi Pak pagi, Saino. Sugeng Ini Pak Enjang. Saino ini baru Pagi, muncul karena beliau ada kesibukan Pagi. mengawal PPG Bapak Ibu. Jadi beliau ini koordinatornya ya. Baik, ini kami akan melanjutkan Pak Saino. Kebetulan Iya, Pak ngapunten. Nurida akan menyajikan materi singkat untuk bagaimana menuliskan metode penelitian dan kajian teori ya Pak Saino, Pak Nurida ya. Ya, Oke. ya Bapak. Oke, monggo Pak Nurida, saya Saya persilakan. share screen ya Bu. Oke, monggo. Oke Bapak Ibu, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Arti dan Bapak Ibu sekalian, di sini termasuk Pak Saino. Pagi ini kita akan mengulas, kalau kemarin-kemarin sudah diajari tentang topiknya, judul, kemudian latar belakang, permasalahan. Sekarang keduanya itu harus di backup ya oleh kajian teori Bapak Ibu ya. Jadi suatu penelitian atau karya ilmiah itu harus ada backup teorinya. Apa kajian teori itu? Yaitu teori-teori yang mendukung penelitian Bapak Ibu atau artikel Bapak Ibu. Itu harus didukung oleh teori-teori yang kuat ya Bapak Ibu. Nah, teori-teori ini yaitu yang berkaitan dengan topik atau tema yang Bapak Ibu akan tulis nantinya. Jadi pengertian kajian teori adalah ringkasan atau rangkuman dari teori-teori yang ditemukan dari sumber atau bacaan atau literatur yang ada kaitan dengan topik dan tema. Jadi Bapak Ibu nanti kalau membuat kajian teori itu harus sesuai dengan topik atau tema yang Bapak Ibu ajukan di depan. Jangan sampai melenceng atau tidak berkaitan dengan topik atau tema yang akan diangkat dalam penelitian. Kemudian, tulisan kajian teori ini dilakukan sejak awal. Ya, Bapak Ibu, awal penelitian itu harus dilakukan. Tepatnya sejak peneliti dapat mengidentifikasi topik atau tema penelitiannya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menemukan topik atau tema, Bapak Ibu itu mestinya sudah tahu apa kira-kira teori yang mendukung dari artikel yang akan ditulis. Nanti akan saya jelaskan di bawah itu lengkap Bapak Ibu. Jadi setelah topik penelitian teridentifikasi, maka peneliti dapat berkunjung ke perpustakaan. Walaupun sekarang ini banyak yang sudah mulai enggan, mulai males, mulai tidak suka ke perpustakaan karena apa? Dengan adanya teknologi yang maju, teknologi informasi, kita buka HP, langsung buka Google, bisa menemukan semua buku-buku atau sesuatu yang kita cari. Kita buka laptop, kita buka internet, langsung bisa. Makanya sekarang tidak heran kalau perpustakaan itu menjadi agak sepi, tidak seperti dulu ketika laptop atau HP belum berkembang dengan baik. Kemudian setelah topik teridentifikasi, maka peneliti datang ke perpustakaan maupun mencari data online. Yang gampang adalah data secara online atau mencari teori-teori secara online dalam perpustakaan digital, sumber rujukan yang akan dibutuhkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, walaupun sekarang itu dengan gampang mencari rujukan-rujukan, tapi jangan lupa Bapak Ibu nanti mencantumkan sumbernya ya Bapak Ibu ya, supaya kita tidak dituduh plagiasi atau melakukan sesuatu atau mencontek karya atau hasil karya orang lain. Jadi cantumkan dari mana sumbernya. Itu penting sekali dalam kaidah penulisan ilmiah atau artikel ilmiah. Kemudian, apa manfaat dari kajian teori? Manfaatnya pertama, menyediakan kerangka konsep atau kerangka konsepsi atau teori yang direncanakan. Jadi Bapak Ibu nanti akan tahu ya, jadi teori-teori yang mendukung dari tema-tema atau topik-topik yang akan diteliti. Yang kedua, menyediakan informasi
tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian kita. Gitu ya. Jadi di dalam Pengiriman tugas kajian mata. teori nanti juga ada penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu itu boleh kita rujuk ya Bapak Ibu. Itu boleh kita rujuk yang sesuai dengan penelitian kita. Misalkan penelitian tentang misalkan minat baca siswa kelas 10 terhadap hasil belajar. Nah, itu penelitian terdahulu itu banyak sekali ditemukan di Google ya Bapak Ibu ya, di internet atau di jurnal-jurnal itu banyak sekali. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mencari jurnal-jurnal yang sesuai dengan topik atau tema yang Bapak Ibu akan angkat dalam artikel nanti. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menjadikan penelitian terdahulu itu sebagai kajian teori ya Bapak Ibu. Kemudian memberikan rasa percaya diri. Sebab melalui kajian teori semua konstruk yang berhubungan dengan penelitian kita tersedia. Jadi kita ini akan percaya diri. Karena apa? Tema atau topik yang kita angkat itu ternyata didukung, ada teori-teorinya yang mendukung. Pernah Bapak Ibu, saya punya teman itu ketika kuliah S2 itu maunya itu CJDW begitu ya. Dia itu maunya nyeje, tidak seperti kajian-kajian atau tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Biasanya kalau kita itu ingin mencari data, itu datanya mesti banyak sumber supaya data kita kuat. Tetapi teman saya itu yang dicari hanya satu, karena apa? Yang ditulis itu tentang manajemen perdalangan ya. Jadi kita repot yang mencari manajemen perdalangan. Contohnya apa? Manusia itu seperti matahari. Ya, jadi manusia itu seperti matahari karena bisa menyinari. Manusia akan seperti angin, bisa memberikan rasa nyaman. Manusia seperti rembulan karena bisa menyinari kita di kala gelap. Manusia seperti api, bisa memberikan rasa hangat dan seterusnya itu. Nah, itu kalau yang dijadikan rujukan hanya seorang dalang, itu repot. Akhirnya teman saya tersebut tidak lulus dari sekolahnya di pasca sarjana. Karena apa? Karena rujukan-rujukan atau narasumber yang dijadikan rujukan itu hanya satu orang, sehingga kurang mendukung apa yang ditulis. Oleh karena itu, Bapak Ibu nanti kalau ingin membuat tulisan atau artikel, itu tema-tema itu yang sekiranya bisa dikerjakan. Makanya saya pun ketika mengajar di S1, S2, kemudian membimbing mahasiswa, itu saya selalu mengatakan, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Tesis yang baik adalah tesis yang selesai. Untuk apa kita membuat atau mencari tema atau menampilkan tema yang begitu indahnya, betul muluk-muluk, kalau tidak selesai. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kajian teorinya itu lengkap, kita itu menulisnya gampang gitu ya. Menulisnya gampang karena akan didukung banyak teori. Oke, yang ketiga langkah kajian teori, langkahnya menetapkan variabel yang akan diteliti. Jadi dalam penelitian itu harus ada minimal 2 variabel ya Bapak Ibu ya. Variabel itu sesuatu yang berubah-ubah yang akan diteliti. Jadi variabel yang pertama variabel bebas, itu variabel yang mempengaruhi ya. Yang mempengaruhi variabel lain. Yang satunya variabel terikat. Kalau variabel bebas itu simbolnya X, variabel terikat simbolnya Y. Nah, variabel terikat, variabel yang dipengaruhi. Misalnya pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar. Pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar. Model pembelajaran itu adalah variabel X, yaitu variabel yang mempengaruhi. Nah, variabel Y-nya adalah hasil belajar karena yang dipengaruhi oleh model pembelajaran. Jadi minimal harus ada 2 variabel. Kemudian
langkah berikutnya mencari sumber, yaitu buku, kamus, jurnal, atau laporan penelitian. Karena sekarang itu begitu gampangnya kita mencari buku-buku, mencari kamus, mencari jurnal, mencari laporan penelitian, di internet itu banyak sekali Bapak Ibu. Sekarang sudah tidak ada alasan kalau saya kesulitan mencari buku sumber, itu sangat-sangat naif ya untuk sekarang, karena sekarang itu gampang. Kita sendirian di kamar, kita sendirian di rumah, itu bisa mencari kapanpun, baik pagi, siang, maupun malam, itu gampang mencari. Kemudian, yang ketiga, melihat referensinya dan memilih yang terkait dengan topik yang akan kita tulis. Jadi kita bisa baca-baca dulu, mana yang kita sekiranya mendukung, kita pilih, dan sesuai dengan topik yang akan kita tulis. Yang berikutnya, yang D, mencari dan membandingkan teori dari berbagai macam sumber. Kalau teorinya A begini, teorinya B begini, teorinya C begini. Oh, kalau begitu, yang saya pakai adalah teorinya ini, begitu ya, Bapak Ibu. Kemudian, mendistribusikan teori yang dengan bahasa kita sendiri. Jadi kalau teorinya begitu, kita bisa sederhanakan dengan bahasa kita sendiri dengan mencantumkan dari mana Bapak Ibu tadi mengambil teori tersebut, sumbernya dari mana. Ya, yang terakhir tadi F itu mencantumkan sumber yang dikutip. Ini penting sekali Bapak Ibu, daripada kita nanti dituduh atau disangka sebagai plagiat gitu ya, plagiator atau mencontoh hasil karya orang lain. Lebih baik Bapak Ibu mencantumkan sumbernya. Ini penting sekali. Kemudian saya lanjutkan lagi. Contohnya misalnya begini Bapak Ibu ya, kalau mengkutip itu ya. Contoh menulis kutipan dalam penelitian. Pembelajaran yang baik perlu memperhatikan keragaman gaya belajar siswa. Hal itu bertujuan untuk memastikan para siswa dapat belajar secara nyaman dan optimal. Sumbernya adalah Surahman dan Alvindasari 2017. Jadi ini Bapak Ibu penting sekali Bapak Ibu mencantumkan sumbernya. Kalau Bapak Ibu memang itu mengambil dari tulisannya Surahman dan Alvindasari. Kecuali Bapak Ibu menulis sendiri tidak perlu mencantumkan sumber. Tapi kalau Bapak Ibu itu mengambil atau mengcopy paste, itu Bapak Ibu mencantumkan sumbernya. Ya, itu kutipan yang maksud saya tadi harus mencantumkan sumbernya. Misalkan Bapak Ibu tadi menuliskan judul ya atau topiknya pengaruh minat dan motivasi belajar terhadap hasil belajar peserta didik kelas 10 di SMK 1 Nganjuk. Nah, di sini ada 3 variabel Bapak Ibu. Yang pertama minat. Minat itu variabel minat, yaitu X1. Yang kemudian motivasi belajar, ini X2. Jadi minat dan motivasi itu akan mempengaruhi hasil belajar. Kalau minat belajarnya tinggi, motivasi belajar tinggi, maka hasil belajarnya akan tinggi. Harapannya begitu. Kalau minatnya rendah, motivasi belajar rendah, tidak mungkin hasil belajarnya tinggi. Rata-rata kalau minat belajarnya rendah, motivasi belajar rendah, maka hasil belajar tentunya juga akan rendah. Itu sudah hukum alam ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu sudah lama menjadi guru, jadi Bapak Ibu sudah biasa dan bisa mengamati kalau siswa yang minatnya belajar tinggi, motivasi tinggi, itu pasti dapat dipastikan hasil belajarnya juga akan tinggi. Nah, oleh karena itu saya ulangi lagi, ini ada 3 variabel yang bebas atau independen, itu adalah minat belajar dan motivasi belajar. Yang dependen adalah hasil belajar. Ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu nanti harus mencari kajian teori tentang minat, motivasi, dan hasil belajar. Jadi kalau Bapak Ibu ini topiknya minat, motivasi,
dan hasil belajar, maka Bapak Ibu harus mencari tiga ini, tiga teori tentang minat, teori motivasi, dan teori hasil belajar. Ini banyak Bapak Ibu di perpustakaan banyak, Bapak Ibu mencari di Google banyak, di internet banyak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau menulis semacam ini Bapak Ibu nanti akan tenang. Tenangnya apa? Sumber-sumber yang mendukung, yang membackup penelitian Bapak Ibu itu akan banyak. Jadi Bapak Ibu akan tenang. Tapi kalau tadi yang saya katakan tadi, manajemen dalang tadi ya, manusia sebagai matahari yang bisa menyinari dan seterusnya itu sulit ya. Tidak ada buku yang mengajarkan itu secara banyak atau dijual di pasar itu tidak ada. Oleh karena itu hanya word of mouth itu ya, kata-kata mulut dari seorang dalang, sehingga untuk menjadikan rujukan itu agak sulit. Tetapi kalau Bapak Ibu menuliskan minat, motivasi, dan belajar ini banyak, sehingga Bapak Ibu akan gampang untuk mencari teori-teori yang ada. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, dari ini ya, dari tiga variabel ini, minat belajar, motivasi belajar, hasil belajar, Bapak Ibu nanti akan mencari ini. Apa arti minat belajar itu? Pengertiannya apa minat belajar itu? Nah, Bapak Ibu akan mencari di teori-teori yang ada. Kemudian, sebab-sebab timbul minat belajar. Ya, jadi, apa yang menyebabkan minat itu timbul, minat belajar itu timbul. Kemudian, mencari lagi cara-cara membangkitkan minat belajar, supaya anak itu minatnya belajar tinggi itu bagaimana cara membangkitkannya. Cara menyuruh bagaimana supaya minat itu timbul, apakah diiming-iming dengan hadiah, atau diiming-iming dengan pujian, itu anak akan bisa bangkit minat belajarnya. Kemudian, fungsi minat belajar itu apa? Apa fungsinya? Bapak Ibu, ini bisa mencari di buku atau di internet banyak. Kemudian aspeknya apa minat belajar ini? Ini juga ada banyak. Jadi Bapak Ibu, kemudian indikator minat belajar apa? Ya, jadi petunjuk minat belajar itu apa? Ciri-ciri minat belajar itu bagaimana? Dan faktor-faktor pengaruh minat belajar itu apa? Itu nanti ini banyak ditemukan di buku, sehingga Bapak Ibu nanti kalau misalkan membuat judul pengaruh minat, ini nanti di istilahnya apa? Backup-nya atau daya dukungnya di buku-buku banyak. Kemudian variabel kedua yang independen, yaitu motivasi belajar. Nah, di motivasi belajar nanti Bapak Ibu mencari apa pengertian motivasi belajar, motif belajar. Kemudian bagaimana peran dan fungsi motivasi belajar. Kemudian ciri-ciri orang yang memiliki motif belajar. Kemudian D, macam-macam motivasi belajar. E, prinsip-prinsip motivasi belajar. F, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Dan G, cara menumbuhkan motivasi belajar. Jadi ini pun Bapak Ibu banyak yang teori-teori yang mendukung. Jadi kalau Bapak Ibu, saya ulangi lagi, kalau mengambil judul semacam ini, minat dan motivasi, ini teori-teori yang mendukung atau kajian teori yang akan mendukung tulisan Bapak Ibu itu banyak. Karena kalau Bapak Ibu mengklik ya, pengertian minat belajar sudah ada, sebab-sebab timbul minat belajar sudah ada. Nanti kalau yang motivasi sama. Jadi misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ini di buku, di internet itu juga banyak. Jadi Bapak Ibu gampang mencarinya, gampang untuk menulisnya karena apa? Dukungannya teori banyak sekali. Nah, saya lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga yaitu variabel Y, variabel yang dipengaruhi. Jadi yang dipengaruhi oleh minat belajar dan dipengaruhi oleh motivasi belajar, yaitu apa? Hasil belajar. Hasil belajar nanti teorinya juga banyak. Bapak Ibu
mencari pengertian hasil belajar banyak. Jenis-jenis hasil belajar banyak teorinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar juga banyak teorinya. Kemudian yang terakhir manfaatnya apa hasil belajar itu. Nah, di sini tuh Bapak Ibu gampang. Jadi Bapak Ibu kalau membuat artikel, membuat tulisan atau karya ilmiah, itu usahakan kajian teorinya itu banyak yang mendukung ya. Jadi jangan sampai membuat tema atau topik yang tidak didukung oleh kajian teori. Itu akan kesulitan nanti nulisnya karena rujukan-rujukannya tidak ada. Jurnalnya juga sulit ditemukan ya. Jadi kalau membuat tulisan usahakan yang teorinya banyak, di jurnal, di buku-buku juga banyak, jurnal-jurnal juga banyak mendukung, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian, karena waktunya terbatas sekali, saya akan lanjutkan langsung ke metodologi penelitian. Setelah Bapak Ibu itu menulis teori-teori tadi, dilanjutkan dengan metodologi penelitian. Biasanya kalau di skripsi, metodologi penelitian itu di bab 3. Bab 1, pendahuluan, termasuk rumusan masalah, tujuan penelitian, asumsi, batasan penelitian, dan seterusnya itu. Bab 2 tentang teori-teori yang mendukung atau kajian teori. Bab 3 tentang metodologi penelitian. Artinya apa metodologi penelitian? Yaitu merupakan cara bagaimana kita melakukan penelitian. Jadi bagaimana cara kita melakukan penelitian atau proses memilih cara yang spesifik untuk menyelesaikan permasalahan dalam menjalankan suatu penelitian. Jadi kita itu mencari cara bagaimana ya kita menyelesaikan penelitian itu bagaimana. Itu Bapak Ibu harus menuliskan metodologi penelitiannya. Nah, di dalam metodologi penelitian itu biasanya ada satu ya. Jadi poin-poin yang ada dalam metodologi penelitian itu biasanya jenis penelitian. Jadi Bapak Ibu nanti dalam penelitian untuk ditulis dalam artikel, penelitian kuantitatif atau kualitatif. Kalau jenis penelitian itu kuantitatif, itu Bapak Ibu banyak bermain dengan angka-angka. Ya, jadi dengan angka-angka. Jadi misalkan nilai hasil belajar, itu kan angka-angka, berupa angka-angka. Itu masuknya dalam penelitian kuantitatif. Tapi kalau penelitian kualitatif, itu Bapak Ibu menceritakan segala sesuatunya ya. Jadi menceritakan tentang peristiwa-peristiwa. Jadi ini biasanya kalau penelitian kualitatif ini lebih sulit, lebih rumit daripada penelitian kuantitatif ya, karena kuantitatif sudah ada angkanya. Jadi misalkan tadi minat siswa diberikan kuesioner atau angket tentang minat, nanti nilainya berapa. Motivasi, diberi angket tentang motivasi, nanti kita hitung nilainya berapa. Kemudian dihubungkan dengan hasil belajarnya, itu sudah ketemu. Untuk kuantitatif demikian. Tapi kalau kualitatif, itu Bapak Ibu cerita. Ya, cerita. Kalau Bapak Ibu pinter menuangkan kata-kata atau pinter bercerita, itu Bapak Ibu bisa melakukan penelitian kualitatif ya Bapak Ibu. Nanti mungkin Bu Harti atau Pak Seno bisa menambahkan. Tapi kalau Bapak Ibu istilahnya kurang pandai menuangkan tulisan, menuangkan ide dalam tulisan, Bapak Ibu mengambil yang kuantitatif. Jadi berupa angka-angka. Jadi angka dihubungkan dengan angka akan ketemu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah jenis penelitian, baru lokasinya. Lokasinya di mana? Misalkan penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Nganjuk. Waktunya kapan? Waktunya misalkan 2 bulan. Bulan Oktober dan November 2012. Nah, jadi ini di dalam metodologi itu mesti ada lokasi dan waktu penelitiannya. Kemudian sumbernya.
Bapak Ibu mencari sumber data dari mana? Nah, kalau data primer itu adalah data-data yang langsung didapatkan dari responden. Jadi misalkan Bapak Ibu menyebarkan angket atau kuesioner ke siswa. Hasil angket atau kuesioner yang didapat dari siswa tadi, misalkan angket atau kuesioner tentang minat maupun motivasi belajar, itu data yang didapat itu namanya data primer, data yang langsung dari responden. Kalau data sekunder, data yang didapat dari pihak kedua, misalkan nilai. Bapak Ibu bisa minta nilai siswa dari admin sekolah atau dari pihak sekolah, itu namanya data sekunder. Saya ulangi, kalau data primer, data yang diambil langsung dari sumbernya atau respondennya. Kalau data sekunder diambil dari pihak kedua. Oke, Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan lagi, poinnya adalah metodologi penelitian, yaitu populasi dan sampel. Populasi ini yaitu berapa banyak yang akan diteliti. Jadi jumlah yang diteliti semuanya. Misalkan di SMA Negeri Nganjuk, ya, jurusan bisnis pemasaran itu ada 200, ada 300 misalkan gitu ya. Populasi itu jumlah keseluruhan yang akan diteliti. Nah, kalau sampel itu Bapak Ibu ngambil sebagian saja. Jadi sampel itu adalah bagian dari populasi ya, bagian saja. Bapak Ibu bisa mengambil misalkan sampelnya menggunakan metode apa gitu ya, mengambil 30 saja karena kalau mengambil 300 terlalu banyak. Jadi Bapak Ibu ngambil sampel. Sampel itu gambaran dari populasi. Jadi data-data atau yang menggambarkan sama dengan populasi ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil kalau ada bisnis dan manajemen itu ada 10 kelas misalkan begitu ya, Bapak Ibu bisa mengambil setiap kelas 3 jumlahnya 30. Jadi sampel itu bagian dari populasi yang mencerminkan ciri-ciri sama dengan populasi. Kalau populasi adalah keseluruhan responden, ya keseluruhan responden yang akan diteliti. Kalau sampel bagian dari populasi, ya bagian, tapi menggambarkan sama ya ciri-ciri yang ada di populasi itu ada di sampel ini. Kemudian Bapak Ibu bisa yang E itu teknik pengumpulan data. Di dalam metodologi penelitian itu ada teknik pengumpulan data. Jadi pengumpulan datanya bagaimana? Misalkan tadi minat dan motivasi belajar itu Bapak Ibu bisa dengan menggunakan wawancara dengan siswanya. Wawancara. Jadi kan bisa gampang ya wawancara dengan siswa. Bagaimana minatnya, bagaimana dan seterusnya. Nah, kalau dokumentasi ini Bapak Ibu mengambil angka-angka atau nilai-nilai dari admin sekolah. Nah, kalau kuesioner berupa pertanyaan-pertanyaan yang disebarkan kepada siswa. Nah, yang terakhir yaitu teknik analisis data. Jadi Bapak Ibu setelah nilai-nilai atau angka-angka ini terkumpul, Bapak Ibu baru menganalisis datanya. Bisa kalau pengaruh itu bisa pakai Pearson ya, product moment Pearson. Nah, jadi semacam itu. Tentunya Bapak Ibu akan bisa kalau Bapak Ibu terbiasa. Jadi akan bisa menulis kalau Bapak Ibu biasa menulis. Tentunya kalau contohnya ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu itu pinter nulis RPP kalau Bapak Ibu terbiasa. Tapi kalau Bapak Ibu sukanya itu cuma paste, ya nanti kesulitan kalau disuruh menulis. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Monggo Bu Arti. Baik, terima kasih Pak Nurida. Alhamdulillah sudah disampaikan mengenai tinjauan cara menuliskan kajian teori ya atau tinjauan pustaka.
dan metode penelitian, Bapak Ibu. Jadi setiap menulis artikel itu selalu diminta urut-urutannya seperti itu. Jadi kalau kemarin kita menulis pendahuluan, lalu harus disajikan juga kajian teori, lalu disajikan metode penelitian, Bapak Ibu. Ya. Harus ada metode penelitiannya. Kalau tidak nanti bisa ditolak oleh jurnal yang akan dipakai untuk publikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah ada metode penelitian, Bapak Ibu akan menyajikan data. Datanya apa? Tadi yang disampaikan Pak Nurida ya, macam-macam datanya itu Bapak Ibu ya. Kalau data sekunder itu berarti data nilai-nilai siswa itu termasuk data sekunder Bapak Ibu. Itu yang paling mudah Bapak Ibu punya. Kalau data primer itu kan harus pakai angket ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menyusun angket untuk mengumpulkan data. Nah, tadi kalau data kuantitatif ya itu tadi kuantitatif Bapak Ibu ya, data nilai itu kuantitatif. Ya. Kalau misalnya tadi di zaman Pak Nurida ada bisa penelitiannya kualitatif, Bapak Ibu bisa melalui wawancara. Wawancara dengan siapa ya Bapak Ibu, sesuai topiknya Bapak Ibu akan wawancara siapa nantinya, apakah siswa, apakah guru misalnya. Nah, setiap penelitian kualitatif Bapak Ibu, jika menggunakan wawancara, jangan lupa Bapak Ibu menyiapkan pedoman wawancara ya Bapak Ibu ya. Pedoman wawancara itu isinya cuma daftar pertanyaan Bapak Ibu ya, jangan banyak-banyak daftar pertanyaannya. Jadi yang pokok-pokok saja, karena nanti ketika ditanya yang pokok tadi mungkin akan bertambah pertanyaan yang akan Bapak Ibu tanyakan. Tapi harus ada pedomannya, kalau tidak nanti malah nggak jelas arahnya, itu ya. Itu. Nah, bisa juga Bapak Ibu menggunakan ini tugas-tugas siswa itu loh Bapak Ibu. Kadang tugas siswa itu kalau Bapak Ibu pinter itu bisa dipakai sebagai bahan kajian ya Bapak Ibu ya, bahan kajian untuk menulis ya. Nah, itu jadi sebetulnya data Bapak Ibu itu sudah ada melimpah ya. Cuma tinggal bagaimana kita bisa mempergunakannya atau memberdayakan itu untuk kita pakai menulis itu. Ya, itu aja. Mungkin Pak Saino bisa menambahkan, Pak, bagaimana jika caranya membahas Pak Saino? Silakan Pak Saino. Kalau tadi data sudah disajikan, kemudian menganalisisnya bagaimana? Berarti. Sharing-sharing aja Pak, sharing session aja. Baik, berarti Bapak Ibu yang saya hormati, salam sehat kagum Bapak Ibu dan juga keluarga. Ini jujur aja agak capek saya karena mulai jam 7 tadi. Oh iya. Jam 7 nyambung jam 9. Jadi terus-terusan ini. Biasa ini. Yang disampaikan Pak Nurida sudah cukup banyak nggih. Berarti mungkin saya nambahi satu nggih Bapak Ibu ya. Terkait dengan memaknai dari hasil penelitian ya Bapak Ibu ya. Jadi ada dua pendekatan ketika Bapak Ibu tadi sampaikan Bu Harti, betul guru dosen itu sumbernya data. Ya, data hasil pembelajaran, tugas-tugas pembelajaran, kemudian dari hasil catatan-catatan dari kinerja anak-anak kita, cukup banyak data-data. Jadi kalau kita kumpulkan, data kita itu luar biasa. Untuk satu semester saja, tadi berarti tugas-tugas, itu tugas-tugas satu mata pelajaran, satu mata kuliah itu bisa bertubi-tubi. Okay. Tetapi data tinggal data saja kalau kita tidak terbiasa untuk mencoba melihat apa yang tampak. Jadi melihat di balik apa yang tampak. Kalau selama ini kita lebih banyak melihat secara kuantitatif. Jadi kalau ini kebetulan di tempat kami sudah sampai tengah semester. Jadi masuk di pertemuan ke-9. UTS-nya di semester di pertemuan ke-8. Ini data yang masuk ke kami
ini sudah bertumpuk-tumpuk luar biasa banyaknya. Sekarang sampai bingung sendiri. Tetapi data itu akan tinggal data kalau kita sendiri tidak bisa memaknai. Bisa memaknai. Oke. Saya ambil contoh misalnya, ini data yang sudah masuk ke saya. Saya ambil satu mata kuliah saja. Oke, yaitu terkait dengan micro teaching. Jadi mata kuliah micro teaching. Nah, sebelum praktek micro teaching itu dilaksanakan, peserta diminta untuk menyusun rancangan pembelajaran. Jadi rancangan pembelajaran itu ada RPP, kemudian bahan ajar, kemudian media pembelajaran, kemudian LKPD, dan yang satu adalah instrumen pembelajaran. Ini kalau kita sikapi kuantitatif, maka kita tinggal ngecek setiap mahasiswa lengkap, 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 lengkap. Artinya secara fisik lengkap. Dari data ada semua, masuk semua gitu. Nah, bagaimana dibalik data itu? Bagaimana dibalik rancangan pembelajaran yang disusun, misalnya untuk RPP. Kita ambil contoh misalnya, dari 20 mahasiswa, itu yang 10 menggunakan problem based learning. Kalau dia menggunakan problem based learning, apakah kegiatan inti yang dirumuskan itu sudah mengikuti tahapan problem based learning? Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat ke dalam, ya, sesuai atau belum. Sesuai atau belum. Nah, itu sudah mulai ke kualitatif. Sudah mulai ke kualitatif untuk memaknai itu. Jadi memang yang paling gampang, paling sederhana ketika kita menganalisis satu data untuk satu karya, misalnya untuk satu artikel, yang Bapak Ibu misalnya mengambil data dari pembelajaran semester kemarin, itu memang yang paling gampang adalah secara kuantitatif. Oke, jadi tinggal menandai data yang dikumpulkan, misalnya tugasnya apakah sudah masuk semua, waktu pengumpulannya apakah sudah tepat semua. Nah, itu mudah sekali untuk kita maknai dengan standar yang kita tetapkan. Misalnya cukup baik, sangat baik dari sisi apa yang bisa kita lihat. Tetapi kita belum mengamati di balik itu, di balik data itu, bahwa di balik data itu tersembunyi banyak hal yang kita tidak tahu. Oke, nah itu kalau misalnya kita masuk ke kualitatif, tidak setiap orang, tidak setiap dari kita, Bapak Ibu, itu mau dan mampu melihat di balik data yang kita miliki. Istilahnya menganalisis data. Tidak semua gitu. Oke. Tidak semua dari kita, guru yang sudah berpuluh-puluh tahun, itu mampu melakukan refleksi dari nilai yang kita berikan ke anak-anak kita. Ya, yang kita lihat ada secara kuantitatif. 100% lulus. Misalnya 100% lulus. 100% tuntas. Dan seterusnya. Kita jarang sekali masuk ke dibalik ketuntasan itu. Di balik ketuntasan itu sebetulnya yang mengalami masalah krusial apa sih? Misalnya kemampuan dari sisi pengetahuan, dari sisi sikap, atau dari sisi keterampilan. Nah, terkadang kita belum sampai ke sana ketika kita menganalisis satu data. Ini satu data yang kita hasilkan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau menulis kecil saja, itu silahkan melihat di balik data. Contoh, ya, efektifkah kuisis untuk menilai kompetensi anak? Itu sederhana. Ini judulnya sederhana. Efektifkah kuisis kita gunakan untuk menilai kompetensi anak? Ya, sekarang rata-rata Bapak Ibu guru menggunakan kuisis semua. Ya, tidak peduli apakah itu pengetahuan, sikap, dan nggak tahu, mungkin keterampilan juga, pokoknya pakai kuisis.
kemudian disimpulkan tuntas semua. Nah, di balik itu Bapak Ibu, kalau kita menyelami dikaitkan dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, kita nanti akan melihat apakah kuisis efektif digunakan untuk mengukur kompetensi pengetahuan. Sampai C berapa? C1, C2, C3, C4, C5, C6, dan seterusnya. Kalau kita bisa menggali ke sana tentu luar biasa. Enggak usah banyak-banyak itu. Ya. Efektifkah kuisis kita gunakan untuk mengukur kompetensi sikap anak? Kerjasama, kemandirian, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, dan seterusnya. Bisakah digunakan untuk itu? Kita bisa menggali di balik data yang Bapak Ibu kumpulkan. Belum nanti kalau kompetensi keterampilan. Ya. Belum kalau keterampilan. Belum kalau kita masuk ke konteks yang lebih luas, yaitu penilaian proses. Ini Bapak Ibu, monggo. Jadi Bapak Ibu punya pilihan ketika menganalisis data, apakah ingin menganalisis secara kuantitatif, jadi apa yang tampak yang ada di dalam data. Cukup, tidak masalah. Tidak masalah, monggo. Jadi tinggal memaknai data yang ada. Apakah secara kuantitatif biasa atau dengan istilahnya statistik atau yang lain, monggo silakan. Saya pikir tidak ada masalah. Atau Bapak Ibu pengen masuk ke dalam, yaitu secara kualitatif. Dengan apa? Melihat di balik data yang ada. Nah, tentu ini tidak gampang karena Bapak Ibu harus menelaah lebih dalam. Seperti tadi, kalau selama ini ketika mengukur penilaian anak-anak pakai kuisis dan anak-anak seneng, ya asik-asik gitu. Nah, mampukah itu mengukur kompetensi anak dari sisi pengetahuan sampai seberapa tingkat kompetensi anak pengetahuan itu bisa diukur dengan kuisis sampai C berapa? Nah, ini bisa didalami, ditelusuri ke dalam. Demikian juga dengan kompetensi sikap. Bisakah kompetensi sikap itu diukur dengan kuisis? Atau kalau Bapak Ibu terbiasa mengukur dengan lembar pengamatan, seberapa efektifkah lembar pengamatan itu mampu mengukur sikap, kompetensi sikap anak-anak? Nah, dari dibalik data itu Bapak Ibu bisa cermati. Bisa dipilah-pilah kembali, bisa dipilih untuk diberi makna. Jadi misalnya kuisis ternyata hanya mampu mengukur kompetensi sampai C4 misalnya. Tentu itu temuan yang luar biasa Bapak Ibu. Temuan yang luar biasa. Atau sebaliknya, apakah lembar pengamatan itu efektif untuk mengukur sikap anak-anak? Sampai seberapa jauh itu menggambarkan real fact real. Jadi data sesungguhnya terkait dengan kompetensi sikap anak-anak. Nah, kita bisa melihat di balik data yang ada. Ini menarik Bapak Ibu, tapi tentunya perlu ada jerih payah yang perlu kita lakukan untuk bisa memberikan makna di balik data yang ada. Jadi memberikan makna di balik data yang ada. Karena selama ini data kita maknai lebih dari secara kuantitatif. Monggo silakan Bapak Ibu bisa memilih itu untuk lebih memberikan makna dalam menganalisis data. Karena nanti terakhir di analisis data itu yang ditanya adalah maknanya. Prof Yoyo mengistilahkan temuan. Apa temuan nih? Endi temuan nih? Apa yang kamu temukan itu dengan data sebegitu banyak? Jadi kamu hanya menggambarkan nilai. Di balik nilai itu maknanya apa? Misalnya menilai kuisis. Kuisis itu mampu menilai yang mana? Yang efektif. Apa semuanya? Nah, jadi Bapak itu hal yang menarik untuk kita cermati sebagai seorang guru untuk ya istilahnya memberikan sesuatu yang bermakna bagi anak didik kita. Itu berarti tambahan sedikit aja. Mudah-mudahan membuat bingung sehingga Bapak Ibu nanti pengen cari tahu.
Pingin bingung sehingga pingin mencari tahu. Kalau udah bingung ya semoga aja lah kita sama-sama belajar. Jun. Terima kasih Pak Saino sudah memberikan pencerahan. Semoga Bapak Ibu tidak semakin bingung ya, tapi Bapak Ibu semakin terinspirasi ya Bapak Ibu. Sekarang saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu ya. Monggo Bapak Ibu silakan apa-apa yang ingin ditanyakan kepada kami. Monggo Bapak Ibu. Monggo saya beri kesempatan, mumpung kita bertemu Bapak Ibu, silakan disampaikan unek-uneknya. Curhatan mengenai tulis-menulis Bapak Ibu. Nah, tampaknya tidak ada yang pas ya Pak ya. Mungkin belum, monggo kita tunggu. Kalau gini ini biasanya pas Bapak Ibu itu. Nanti materi dari saya akan saya share di grup ya Bapak Ibu. Oke, monggo Pak Nurida bisa di-share nanti. Tadi saya berikan contoh-contoh ya Bapak Ibu supaya memudahkan Bapak Ibu untuk tergugah inspirasinya. Sebenarnya mudah ya, tidak sulit Bapak Ibu ya, mudah itu. Jadi silakan bisa di-download tadi contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Semoga bisa menginspirasi. Benar nih, nggak ada yang bertanya. Mumpung ada Pak Nurida, Pak Saino ini Bapak Ibu. Oke, ternyata pas semua Pak Saino. Pas. Pas ya. Soalnya kan Sabtu Bu, Sabtu itu kan hari anu. Bapak Ibu. Iya. Ingin segera jalan-jalan ini. Ingin segera ini Pak Nurida juga ingin jalan-jalan ini. Iya. Ya. Tapi yang PPG hari ini tetap jalan ya Pak Saino ya. Wah, sampai sore. Luar biasa itu beliau-beliau ini. Sayang Bu Ira ini Om, kalau enggak Om ini sebentar lagi selesai Bu Ira. Ya, sebentar lagi selesai. 2 minggu lagi selesai Bu. Baik. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, mohon Bu Marse bisa di off kapan di mute double suaranya mantul. Ya. Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, mohon bisa on cam Bapak Ibu, kita akan berfoto bersama. Nah, tadi awal sudah, cuman banyak yang belum hadir. Monggo Pak Nurida di foto yang bagus Pak Nur. Nanti juga saya screenshot, banyak backupan ini. Monggo Bapak Ibu yang belum on cam, silahkan on cam. Ya silakan Bapak, mumpung macam Bu wayu nanti saya foto. Bu Ira, Pak Piono, Bu Farida, Bu Istiqomah. Ya. Nah, tidak berkenan, mungkin masih sambil masak. Baik. Bapak Ibu seperti wah ini. Monggo yang lain kita tunggu macak dulu ya 5 menit. Sambil menunggu yang lain macak-macak Bapak Ibu, monggo kalau ada yang ditanyakan boleh loh Bapak Ibu, mumpung kita bertemu ya. Bisa sharing. Pak Munaji, bagaimana Pak Munaji? Adakah kendala di dalam menulis Bapak Ibu? Pas dulu Bu. Pas dulu ya. Ya memang kadang apa ya? Memang malas Bapak Ibu, menulis tuh bikin malas. Kita itu jangankan Bapak Ibu, kita aja sama kok Bapak Ibu ya. Saya Pak Nurida itu kalau nggak dipaksa itu nggak mau nulis. Pak Saino juga itu kalau nggak dipaksa itu nggak mau nulis Bapak Ibu. Jadi bukan melanda Bapak Ibu saja, melanda kami juga. Kalau kami ini dipaksa dan terpaksa Bapak Ibu ya, dipaksa dan terpaksa harus mau menulis. Nggak tahu kalau Bapak Ibu guru kan tidak ada kata terpaksa ya, atau dipaksa itu nggak ada ya. Nanti kalau sudah mulai ada dipaksa, wah pasti mau menulis itu. Ya. Apapun akan dibuat untuk penelitian, untuk ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Pak Nurida, Pak Saino, saya, wah itu kalau nggak dipaksa itu nggak nulis-nulis juga ini ya. Padahal data melimpah ya, tadi dikatakan Pak Saino. UTS saja kita tugasnya udah numpuk ya Pak Saino ya, ini tinggal ngoreksi nih.
koreksian berapa kelas ini Pak Saino. Saya itu kemarin UTS 6 kelas Pak. Nah, jadi kalau besok habis UTS ganti kelas ini sudah banyak lagi ini ya. Nah, itu sebetulnya Bapak Ibu itu menginspirasi ya. Saya tuh kadang memberi tugas tuh gini, misal ya salah satu tugas yang saya berikan itu mahasiswa saya suruh menganalisis media sosial misalnya. Nah, apa pendapat Anda? Kan ada datanya di situ. Datanya apa? Ya kan, penjualan tertinggi itu apa? Nah, misalnya itu kalau saya kaji itu hasilnya bisa jadi sebuah riset yang bagus Bapak Ibu. Ini sedang saya cermati ya. Saya juga mencoba ya dari karya-karya tugas-tugas yang dibuat mahasiswa itu bisakah itu dijadikan sebuah riset yang bagus. Saya yakin bisa karena datanya itu instrumennya kan jelas. Saya punya daftar pertanyaan yang harus mereka jawab itu. Nah, jadi ada pedoman wawancaranya juga yang harus dijawab. Nah, itu saya yakin sudah bisa dianalisis nantinya. Nah, kalau tidak rasa-rasa nulis ya itu masalahnya kan di situ Bapak Ibu ya. Jadi kadang itu karena pekerjaan itu A sampai Z, Senin sampai Sabtu, kadang Minggu pun tidak libur ya Pak Nurida. Jadi kita itu kapan mau nulis ya? Sisakan waktu. Saya kadang kita itu ya pengen menulis, cuman waktunya itu kejar-kejaran saja ini ya, kejar-kejaran dengan tugas-tugas yang lain. Baik Bapak Ibu, ini saya foto ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Marsil kelihatannya mau bertanya atau Bu Istiara mau bertanya, silakan Ibu. Tidak ada Bu ya. Tidak ada, pas semuanya. Alhamdulillah pas ini Pak Nurida ya. Jadi baik Bapak Ibu, karena seperti kami janjikan kita harus mengadakan daring. Maksud saya biar Bapak Ibu itu saya beri kesempatan sharing, maksud saya begitu ya, kesempatan sharing ya, supaya Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan tapi nggak ada medianya. Ini saya beri ruang untuk kita bisa berdiskusi Bapak Ibu ya. Nah, tapi karena hari Sabtu mungkin ya ini keburu mau kemana Pak Nurida juga ini ya. Nah, jadi nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti silakan Bapak Ibu bisa sharing di grup juga boleh ya Bapak Ibu ya. Kami open apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan, apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan, silakan. Kami akan berusaha memberikan jawaban ya yang kami mampu untuk menjawab ya Bapak Ibu selama dalam koridor seperti yang kita ditugasi. Saya yakin kita mungkin masih bisa menjawab. Nah, tapi kalau di luar itu misalnya bertanya Bu kapan TPP turun, nah itu bukan kewenangan saya kalau itu ya. Saya tentu tidak bisa menjawab itu ya. Jadi yang bisa kami lakukan ya sebatas seperti ini Bapak Ibu untuk kita bisa sharing. Mohon maaf jika kami selalu mengganggu waktu Bapak Ibu. Kami hanya ingin apa yang kita punya kita bisa sharingkan kepada Bapak Ibu sehingga mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Karena saya pernah dikelui oleh seorang guru dan beliau pengawas sekolah. Itu mau naik pangkat, dia itu udah mau pensiun ya, tapi bila kalau katanya cerita ke saya kalau punya satu saja penelitian ini Bu Hardi, saya bisa diperpanjang pensiun saya. Nah, jadi menulis itu penting ternyata Bapak Ibu. Karena waktunya mepet ya, saya bingung, saya disuruh nulis, saya nggak bisa kalau nulis kan. Ibu punya data apa, yuk saya ajari, saya gitu kan. Saya ajari Bu, gampang nulis itu Bu. Nah, saya bukan produsen yang menuliskan ya Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi Pak Nurida juga pasti nggak sempat kalau disuruh menuliskan. Tapi kalau kita sharing seperti ini mungkin saya bisa ya Bapak Ibu. Nah, jadi tampaknya sekarang kalau untuk guru pun kenaikan pangkat itu juga harus pakai publikasi ya Bapak Ibu ya. Nah itu publikasi yang diakui ya publikasi di jurnal memang Bapak Ibu ya. Nah jadi mungkin tidak seperti dulu lagi pakai seperti skripsi yang dijilid itu nggak cukup Bapak Ibu. Diakui itu jika dipublish gitu ya. Pengakuan itu ada jika sudah diterbitkan itu Bapak Ibu ya. Jadi saya kira itu
semoga menginspirasi lah, semoga memberi manfaat sehingga Bapak Ibu cepat naik pangkat semua. Nah, sehingga bisa ya sejahtera lah. Kalau naik pangkat kan semakin itu linear ya Pak Saina ya, kenaikan pangkat dengan kesejahteraan itu linear gitu ya. Gitu. Makin tinggi pangkatnya, makin sejahtera. Itu kalau secara ekonomi diteliti Pak Nurida, wah ngapain nanti gitu Pak Nurida, udah jelas itu naik pangkat pasti sejahtera itu ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya pada pagi siang ya ini ya. Siang ini ya Bapak Ibu. Mohon maaf karena daring tidak ada suguhannya. Ini mungkin Bapak Ibu sudah di depan di mejanya sudah ada pisang goreng dan lain-lain. Terima kasih sudah berupaya sendiri-sendiri untuk itu. Baik, kami dari kawan-kawan tim Pengabdian Masyarakat S2 Pendidikan Ekonomi, ada Prof. Yoyo kebetulan berhalangan hadir, ada Pak Dr. Waspodo, ini tadi juga izin, ada Dr. Nurida, ada Pak Saino, dan saya sendiri sebagai ketua tim, kebetulan ketua tim, yang pantas sebetulnya kan Pak Nurida, itu Bapak Ibu ya, saya kebetulan saja ditunjuk jadi ketua, kan bapak-bapak ini males ini Bapak Ibu administrasinya, jadi saya yang disuruh berarti aja itu ya, jadi terpaksa saya itu jadi ketua Bapak Ibu. Nah, jadi saya sebagai ketua tim, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika tim kami selama pengabdian ada kekurangan, ada salah kata. Kami tidak lain hanya ingin berbagi Bapak Ibu, semoga memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu setelah ini ada tugas yang harus diselesaikan, bukan tugas, nggak enak kok tugas, Pak Nurida. Ada kelanjutan untuk Bapak Ibu menghasilkan karya tulis tadi ya. Tidak perlu banyak-banyak menulisnya, yang penting ada wujudnya ya Bapak Ibu. Tadi katanya Pak Nurida, yang penting ada wujudnya tadi ya Bapak Ibu. Apa Pak Nurida tadi? Jadi ya, apa namanya? Ya, jadi. Produk yang selesai. Nah, produk yang selesai ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, himbauan kami. Nanti kami kirimi untuk lembar tugasnya untuk bisa diisi Bapak Ibu nggih. Nah, karena janjinya Pak Bupati ya seperti itu, jadi kami tidak berani melanggar, nanti kami juga diminta menyusun laporannya juga Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua Bapak Ibu sehat selalu. Selalu sejahtera, bahagia. Amin. Amin. Sehat selalu semua. Sehat selalu semua. Terima kasih.